Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa bertemu di kesempatan kali ini dengan pembahasan yang sama tapi sedikit berbeda, karena malam ini kakandaku yang paling terganteng ini mau ngebahasnya malam spesial ya, malam spesial ya. Nah, jadi pembahasannya itu tentang karomah, keramat para wali Allah. Ya, Masalah mungkin ini yang ditunggu-tunggu nih Gus nih ya. Ya, bab-bab sini. Dan saya Abdul Majid tidak bosan-bosannya untuk menemani babangku yang paling ganteng. terima kasih pada saudara saya Abdul Majid Ya. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Dan lupa takutnya ada fitur baru kan belum tahu. Oh ya, siap. Nama apa? Masih bersama dengan saya Abdul Aziz Jazul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Namanya ta'alum ta'limuna kulli intifa' wa dzakra wa dzikra wa ifadata wa istifadah. Wa hal ta'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Syu'a wajhihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para Subreker, para dulur, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezeki kita, rezeki zahir dan rezeki batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini pembahasan yang sangat menarik untuk diobrolkan ya. Jadi kita lebih fresh sekarang, nggak kayak sebelumnya. Tegang ya. Nggak tegang. Jadi ini janji yang kemarin gitu guys ya. Betul. Nah, walaupun sudah lewat beberapa malam kosong untuk minggu ini. Oh iya, karena kesibukannya Gus Aziz-nya. Ya, kurang lebihnya. Harap dimaklum aja guys ya. Jadi yang akan kita bahas itu adalah karomah para wali. Dan perbedaan-perbedaan juga tuh Gus. Insya Allah pengertian dari karomah, kemudian karomah itu diturunkan kepada siapa, kemudian definisi seorang wali, kemudian perbedaan antara karomah dengan sihir, dengan mukjizat, hikmah dengan hikmah nggak masuk ya, dengan apa istidroj dan lain sebagainya. Kemudian seorang wali itu apakah mengetahui dirinya seorang wali atau tidak, gitu ya. Kemudian contoh-contoh dari karomah itu sendiri, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pengajian kali ini, dan kitab yang akan kita baca adalah kitab Jami' Karomatil Aulia, ini 2 jilid. Oh, 2 jilid ya. Jami' Karomatil Aulia, karya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawabihi aslafun as-salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, karomah ya. Kita berbicara tentang karomah. Jadi karomah itu menurut bahasa adalah kemuliaan.
bisa berarti kemuliaan, bisa berarti kedermawanan. Misalnya dalam contoh, Abdul Majid syakhsun karimun. Abdul Majid itu adalah seorang yang mulia. Amin. Nah, bisa juga Abdul Majid syakhsun karimun. Abdul Majid adalah seseorang yang dermawan. Itu bisa. Nah, jadi menurut bahasa karomah itu adalah kemuliaan atau tadi kedermawanan ya. Dan contohnya tadi bahasa. Nah, kemudian menurut segi istilah, jadi menurut istilah adalah amrun kharijun atau kharikun lil adati ala yadi waliyin min awliyaillah. Jadi karomah itu adalah perkara yang terjadi dan kategorinya adalah adalah yang di luar batas kebiasaan, kemampuan manusia yang jatuhnya itu pada diri seorang wali. Gitu. Jadi seorang wali itu biasanya memiliki karomah. Gitu. Dan karomahnya itu apa saja? Nah, ini akan kita bahas nanti. Oke. Ya. Sebelum ke sana, contoh-contoh dari karomah ya. Sebelum kita ngebahas tentang contoh-contoh dari karomah. Jadi apa sih perbedaan antara karomah dengan selain karomah? Kan perkara yang luar biasa yang terjadi pada diri seseorang yang di batas luar kemampuan manusia itu ada 4 macamnya. Gitu. Apa itu? Yang pertama adalah berbarengan dengan mengaku sebagai Tuhan. Jadi seseorang mengaku sebagai Tuhan dan ada perkara-perkara atau ada sesuatu yang di luar kemampuan manusia itu yang terjadi padanya. Seperti apa contohnya? Seperti yang terjadi pada diri Dajjal. Oh iya. Nah, di akhir zaman nanti dia akan bisa melipat bumi. Jadi sekali langkah itu dari bumi bagian timur bisa nyampe ke barat dan sebaliknya. Itu kan perkara yang di luar batas kemampuan manusia, khawarikun lil adah gitu ya, menembus kemampuan manusia, luar batas kemampuan manusia. Tetapi dia itu adalah seseorang yang mengaku-ngaku sebagai apa? Tuhan. Nah, hal ini apakah termasuk karomah? Bukan. Karena di sini apa penyakitnya? Penyakitnya adalah mengaku sebagai Tuhan. Satu pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang menembus atau di luar batas kemampuan manusia itu berbarengan dengan dirinya itu mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi. Nah, namanya apa itu? Itu juga bukan karomah. Tetapi namanya adalah mukjizat. Mukjizat. Nah, tetapi untuk mukjizat ini sudah ditutup ya. Nanti akan saya. Oh iya, siap. Terkadang perkara yang di luar batas tadi itu kemampuan manusia itu kalau kita melihat diri orang yang mengakui kenabian tadi itu adalah orang yang benar, maka dia adalah benar-benar nabi, benar-benar rasul. Tetapi kalau dia itu adalah orang yang pembohong, maka dia itu atau hal tersebut bukan disebut sebagai apa? Nabi. Karomah. Mukjizat. Kalau orangnya benar, maka nabi atau rasul.
Kalau bukan, maka dia hanya mengaku-ngaku saja sebagai nabi, seperti yang terjadi pada diri Musailamah Al-Kadzab. Gitu. Pernah terjadi itu? Pernah terjadi. Jadi suatu hari, sekalian dicontohkan gitu ya. Suatu hari Musailamah Al-Kadzab itu dites oleh orang-orang di sekitarnya. Kan kamu ini ngaku-ngaku nih sebagai seorang nabi. Coba buktikan, apa buktinya? Mukjizatnya. Mukjizatnya apa? Coba di sini kan ada sumur, di sini ada sumur nggak ada? Yaudah kita datang ke sana. Ya. Setelah di Rasakan. bukan di apa? Apa namanya? Ditiup dikepoh ya. Diludahin ya. Setelah diludahin, sumur yang aslinya tawar menjadi asin. Oh, rasanya. Itu kan hal yang di luar kebiasaan gitu ya, hal yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang Musailamah Al-Kadzab, tetapi dari air yang tawar menjadi asin. Ataupun sebaliknya gitu ya. Ataupun sebaliknya, tetapi karena diri Musailamah Al-Kadzab ini adalah seorang pembohong, tidak dibenarkan atau tidak mendapatkan kebenaran dari Tuhan, dari Allah, ya maka hal ini bukan dianggap sebagai apa? Nabi. Bukan halnya bukan mukjizat, bukan mukjizat. Tapi apa? Tapi namanya adalah istri. Gitu. Kemudian yang ketiga, seseorang yang dalam dirinya terjadi sesuatu yang luar biasa, yang di luar batas kemampuan manusia. Dirinya orang yang soleh, orang yang taat dalam menjalani aturan-aturan agama, tapi dia tidak mengaku sebagai seorang nabi, tidak mengaku sebagai seorang rasul. Nah, apa namanya ini? Wali. Seorang wali. Dia mengaku sebagai wali. Wali itu kayak gini nih, gitu misalnya. Gitu ya. Nah, apa itu namanya? Nah, baru ini yang dikatakan sebagai wali. Nah, mengenai karomah-karomah wali, jadi kalau dihitung ya jumlah semua wali semenjak sebelum Nabi Muhammad SAW sampai di akhir zaman, itu secara otomatis jumlah mereka itu tidak akan terhitung. Kenapa? Ya karena wali itu ada yang terkenal, wali ada yang gitu ya, masyhur, ada yang mastur, ada yang terkenal, ada yang tertutup. Wali itu berarti tidak terhitung. Betul, tidak terhitung. Nah, kemudian wali itu ada yang tahu dirinya wali, ada yang enggak. Kan gitu juga. Nah, sehingga mau ngitungnya ya bingung. Iya, benar. Gitu. Nah, meskipun sebagian ulama menyatakan bahwa jumlah dari semua wali di setiap zaman itu ada 124.000 wali. Tapi kan tadi kembali kepada tadi ya, bahwa itu yang ketahuan ya. Dari mana yang tidak ketahuan? Kan banyak ya. Belum melihat jumlah muslimin di dunia ini berapa ratus juta gitu kan, berapa ratus juta, belum yang yang terkenal, belum yang tertutup atau masyhur dan mastur gitu kan, sehingga sulit gitu untuk membatasi jumlah dari wali ini sebenarnya berapa, itu nggak bisa kita ketahui, kecuali kitanya wali gitu. Nggak bisa dihitung kayak matematika gitu. Betul, nggak bisa dihitung seperti itu. Nah, kemudian bagian yang terakhir itu adalah sebuah kejadian yang di luar batas kemampuan manusia atau kebiasaan manusia, tetapi kalau melihat dirinya itu, dia tidak mengaku sebagai seorang nabi, tidak mengaku sebagai seorang wali, dan dilihat dari tingkah lakunya, ya dia tidak menjalani syariat. Ya, maksudnya nggak pernah sholat, ya kan, nggak pernah puasa dan lain sebagainya. Nggak pernah ibadah tuh ya. Tapi dia bisa, kalau bahasa kita itu sakti dianya, jadi bisa merubah asbak jadi emas, gitu. Tisu jadi uang, pulpen jadi emas, gitu, dan lain sebagainya. Bisa kayak gitu. Tapi ketika melihat jati diri atau perilaku tingkah laku, itu tidak sesuai dengan syariat. Gitu.
tidak pernah mengajak orang untuk mencintai Allah misalnya, tidak pernah mengajak orang lain untuk beribadah dan lain sebagainya, berbuat baik dan lain sebagainya, tapi lebih kepada mengagungkan diri. Nah, orang yang seperti ini, hal ini dikatakan sebagai apa? Sihir. Ahli sihir. Gitu. Dan kejadiannya tadi itu namanya sihir. Berarti mencirikannya itu tinggal kita lihat tingkah laku keseharian. Betul. Ya, nampah laku ucapnya itu ya. Betul. Itu. Oke. Nah, sehingga karena karomah ini itu terjadi pada diri seorang wali, ya maka kita harus mengetahui siapa sih wali itu. Gitu kan biasanya kalau di makam-makam keramat kan ada wali fulan, karomat wali karomat wali gitu kan. Jadi pengertian dari wali sendiri itu apa? Nah, perlu kita ketahui. Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Jami' Karomatil Aulia, beliau mengatakan al-muqaddimatul ula fi bayani annal wali ma huwa. Jadi dalam pembukaannya menjelaskan siapa sih wali itu, apa sih wali itu. Jadi kalau dari sisi bahasa, al-waliyu, kata lafal al-wali itu bisa diambil dari dua kata. Yang pertama al-waliyu, lafaz al-waliyu itu wazannya adalah fa'ilun, waliyun, gitu kan. Seperti lafaz al-alim wal qadir. Maksudnya adalah man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli maksiyatin. Yaitu seseorang yang ketaatannya itu berkesinambungan tanpa diselingi oleh kemaksiatan. Jadi semua perbuatannya adalah taat. Istiqomah. Nah, betul. Istiqomah, continue secara terus-menerus, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Itu kalau memang arti yang pertama. Yang kedua, itu diambil dari wazan fa'ilun. Fa'ilun bermakna maf'ulun. Kalau tadi fa'ilun mubalaghat minal fa'il, ya. Kalau yang kedua fa'ilun bermakna maf'ul, objek, orang yang gitu. Jadi dalam ilmu shorof itu ada isim fa'il yang artinya pelaku, gitu kan. Kemudian ada yang namanya isim maf'ul, yaitu objek, orang yang menjadi objek, yang ditujukan ya. Yang ditujukan. Berarti al-waliyu orang yang diwalikan kan. Nah, wali sendiri itu kan orang yang dicintai. Nah, berarti apa itu wali menurut wazan yang kedua? Nah, artinya itu adalah seseorang wa huwa allazi yatawallal haqqu subhanahu wa ta'ala hifdzuhu wa hirasatahu ala tawali an kulli anwa'il ma'asi wa yudimu taufiqahu ala ta'at. Yaitu seseorang yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu menjaganya secara kontinu, terus menerus, dari semua perbuatan maksiat, dan selalu memberikan taufik untuk melaksanakan ketaatan atau ibadah. Nah, berarti bisa ambil benang merahnya bahwa wali itu adalah seseorang yang dicintai oleh Allah dan dijaga oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ketaatan secara kontinu. Nah, meskipun ketika dia itu melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar, ya, itu kembali kepada pembahasan di hikam bahwa orang yang khawasul khawas, ahli hakikat, jadi mereka itu gimana perbuatan Allah kepada dirinya. Mereka melihat bahwa dirinya itu gimana Allah Ta'ala berbuat kepada dirinya. Sesuai tingkatan ujian lah ya. Betul. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika dia menemukan perbuatan Allah kepada dirinya, melakukan perbuatan baik, dia bersyukur ke Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berbuat kepada dirinya, melakukan perbuatan maksiat, maka dia
bertaubat, beristighfar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu. Jadi secara kontinu bukan berarti kayak Nabi gitu, enggak. Tetapi sesekali dia melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, tetapi seketika itu juga Allah Ta'ala memberinya taufik untuk taubat dari kemaksiatan tersebut. Oh, mungkin itu rasa kasih sayang dan penjagaan Allah, Gus. Betul, karena penjagaan Allah Ta'ala. Kalau misalkan kontinu terus nih, takut ada timbul kesombong, soleh, gimana mungkin ya? Nanti nggak ada bedanya antara manusia dengan malaikat. Gitu kan. Kalau malaikat nggak pernah ini melakukan perbuatan kesalahan. Oh iya, sidak terus ya. Betul. Kalau misalnya Allah Ta'ala nyuruh dia untuk ruku terus sampai hari kiamat. Allah Ta'ala menyuruh dia untuk sujud terus sampai hari kiamat. Kalau manusia kan enggak. Oh iya benar. Makanya dalam diri manusia itu ada dua unsur malaikat, unsur syaitan nih. Ada unsur kemalaikatan di dalam dirinya dan ada unsur setan. Nah, gimana dia itu bisa mengalahkan setannya? Maka dia dikategorikan sebagai malaikat. Makomnya gitu. Tingkatannya. Ya karena kalau malaikat mah nggak dikasih hawa nafsu. Kalau manusia kan dikasih hawa nafsu sehingga dia memiliki nilai yang lebih. Pantesan dikategorikan yang sempurna ya. Betul. Ada istilah al-insanul kamil gitu kan. Itu maksudnya ya. Dan hal ini memang diambil dari banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang siapakah wali itu. Nah, misalnya dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat wali dari golongan orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh Allah Ta'ala memasukkan mereka dalam kategori apa? Wali. Kekasih Allah gitu. Oh, jadi wali-wali itu kekasih Allah. Kekasih Allah. Nah, selanjutnya dalam ayat lain, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ini memberi Allah Ta'ala menggambarkan sifat dari wali. Itu apa? Tadi ala ketahuilah anna auliya Allah, sesungguhnya ala inna auliya Allah, sesungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Baik takut kepada makhluk atau takut kepada Allah. Walahum yahzanun, dan mereka itu tidak memiliki rasa sedih. Gitu. Oke. Jadi kalau la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dalam diri mereka, takut apapun. Jadi gini, bukan berarti mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi kan memang tingkatan manusia itu kalau seperti di penjelasan hikam bahwa manusia itu ada tiga, ya, awam, dan awam itu rasa takut lebih menguasai mereka. Kedua, khawas. Kalau khawas itu kesetaraan, kesepadanan antara rasa takut dan roja, pengharapan kepada Allah. Kalau ketiga, khawasul khawas itu tidak ada rasa takut, tidak ada roja, tidak ada harapan, tidak ada khauf, tidak ada takut, wala roja, dan juga tidak ada harapan. Maksudnya mereka yang gimana perilaku Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, penyerahan diri yang penyerahan maksimal. diri secara totalitas, secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, jadi para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki rasa takut, ya itu maksudnya. Bukan berarti mereka tidak takut kepada Allah, bukan. Artinya gini nih, Allah memasukkan dia ke neraka atau oke aja gitu guys ya, maksudnya. Kalau dia masuk ke surga oke aja, nggak komplain lah ya. Betul, selagi di situ ada ridho Allah kan. Gitu. Dikasih, yang mereka kejar adalah ridho Allah, cinta Allah. Dikasih sakit oke aja. Dikasih sakit, dikasih musibah. Berarti bahagia terus loh. Bahagia terus selama-lamanya. Gitu ya. Saya malah sakit gigi udah kewalahan. Tapi sakit gigi ini lebih sakit daripada sakit apa tuh? Hati. Sakit hati terus bahaya hati. Oke, lanjut ya. Nah, itu wali. Jadi memang banyak ya dalil-dalil mengenai siapa itu waliullah, siapa itu kekasih Allah. Gitu. Banyak. Banyak. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya ya,
apa sih perbedaan antara karomah dan istidraj? Jadi karomah itu kan tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian istidraj itu adalah di sini dijelaskan juga oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kata beliau, maknal istidraj an yu'tiyahu Allahu kullama yuriduhu fid dunya liyazdada ghayyuhu wa dhalaluhu wa jahluhu wa inaduhu fayazdadu kulla yawmin bu'dan minallah. Oke. Jadi istidraj itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua yang dia inginkan dari urusan dunia. Tetapi Allah taala bertujuan agar orang yang diberi kenikmatan tadi itu, dia bertambah kesesatannya, gitu kan, bertambah kebodohannya, bertambah pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan semua yang dia inginkan, maka semakin bertambah kejauhannya atau sifat jauh dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Seperti apa? Ya tadi, misalnya seperti Musailama Al-Kadzdzab gitu kan. Dia diberi hal yang luar biasa. Bisa merubah yang tawar jadi asin gitu kan. Tetapi hal ini tidak membuat dirinya bertambah iman ke Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bertambah pembangkangannya, kemudian mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah rasul. Nah, berlanjut dari Rasulullah gitu, karena seorang nabi, seorang rasul gitu kan. Padahal kan belajar ditutup ya. Betul. Dengan kerasulan dari Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi, kecuali Nabi Isa kan. Berarti pengakuan itu udah keluar dari jalur syariat ya. Betul. Pengakuannya sudah keluar dari jalur syariat. Gitu. Nah, biasanya yang namanya karomah itu, ya, timbulnya adalah dari ketaatan yang pernah dilakukan. Hatinya bersih, banyak sholat atau sholatnya tepat waktu, tidak pernah terlambat, mendawamkan sholat jamaah, mendawamkan sedekah, mendawamkan sholawat dan lain sebagainya. Jadi timbulnya itu dari hal-hal yang seperti positif itu. Ya. Nah, sehingga seseorang itu akan memiliki sebuah kemuliaan sebagai bukti cinta Allah kepada dirinya. Dan perlu diingat bahwa munculnya karomah bagi seorang wali itu bukan untuk gaya-gayaan dipertontonkan kepada orang dan supaya dia itu disebut sebagai orang yang hebat, bukan. Tetapi agar orang-orang yang di sekitarnya atau melihat, menyaksikan karomah-karomah yang muncul dari tangannya, keimanan mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lagi menunjukkan kehebatannya melalui tangannya. Intinya karomahnya karomah Allah berarti ya. Karomah Allah. Nah, ini hal yang tidak begitu berbeda, ya kan, ketika karomah itu muncul di tangan seorang nabi. Ketika kita menelaah sejarah dari Nabi Muhammad SAW, bahwa dulu ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, bolak-balik dan lain sebagainya. Kemudian di pagi harinya disampaikan ke penduduk Mekah yang notabene pada waktu itu adalah orang-orang yang belum iman ke beliau. Nah, sehingga mereka ngetes, wahai Muhammad, kalau memang benar-benar engkau itu diperjalankan, di Isra dan Mi'rajkan ke
Baitul Maqdis dan ke Sidratul Muntaha. Coba saya pengen tahu berapa sih jumlah dari tiang Baitul Maqdis. Kan ketahui, nggak bakalan ngitung karena Muhammad kan. Iya. Kalau bersandarkan pada diri Nabi Muhammad SAW sendiri, ya nggak bakalan tahu. Iya. Ini saya nggak sempat ngitung, di sana cuma ibadah aja. Iya. Kan gitu. Nggak merhatikan sekitar. Betul. Nah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan malaikat Jibril untuk memberitahu bahwa jumlahnya sekian, sekian, sekian. Gitu. Yang kecil sekian, yang gede sekian, yang depan sekian, yang belakang sekian, gitu. Ini ruknya sekian, panjangnya sekian, pokoknya secara detail itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril gitu ya. Nah, tetapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan hal ini kan masuknya mukjizat ya. Hal ini masuknya adalah kategori mukjizat. Orang-orang penduduk Mekah pada waktu itu membangkang. Nah, sehingga mereka justru menuduh Nabi Muhammad sebagai seorang ahli sihir. Karena yang biasa mengetahui hal yang demikian itu adalah tukang sihir. Gitu. Sehingga tuduhan-tuduhan tadi ya kan disebarkan oleh penduduk Mekah sehingga semua penduduk Mekah mengetahui informasi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang gitu. Giliran yang berarti dari dulu zaman sekarang itu sama aja, Gus. Sama aja sebenarnya. Giliran yang benar aja pasti gitu. Nah, Sihir, jin aja. nah gitu. Dan yang saya bingungkan itu kok bisa mereka mempertanyakan berapa tiang Baitul Maqdis. Itu mereka itu pertanyaan itu referensinya dari mana itu, Gus? Apakah ada dari kitabnya? Tujuannya ngetes saja sebenarnya sih. Oh, bukan dari padahal, kitab dia? Padahal mereka juga nggak tahu. bakalan tahu. Oh. Tujuannya cuma Konyol ya? Konyol, pertanyaan konyol sebenarnya. Nah, itu adalah bagian dari mukjizat. Nah, nanti di selanjutnya akan kita bahas ya mengenai apa itu macam-macam dari karomah. Itu akan kita jelaskan. Oke, tadi melanjutkan sebelumnya ya. Mengenai istidraj, apa sih perbedaan antara karomah dengan istidraj? Gitu kan? Oke, pertama tadi istidraj pengertiannya adalah satu hal yang luar biasa yang diberikan, yang masuk dalam urusan duniawi, diberikan kepada seseorang yang tanda kutip kurang beriman lah. Nah, Allah Ta'ala memberikan semua keinginannya yang tujuannya untuk agar kesesatannya bertambah, kejauhan dari Allah Subhanahu Wa Taala bertambah, dan inat itu pembangkangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga bertambah. Tuh pengertiannya. Nah, kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya ini sebutkan kan nih. Nah, di sini disebutkan kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami' Karamatil Awliya, inna sahibal karamah la yasta'nisu bitilkal karamah bal inda zuhuril karamah yasiru khawfuhu minallahi ta'ala asyadda wa hadharuhu min qahrillahi aqwa. Nah, kalau karamah biasanya yang terjadi di kalangan ahli para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Jadi yang mereka rasakan itu, mereka tidak bahagia dengan datangnya karomah atau dengan munculnya karomah dari tangan mereka. Tidak bahagia. Tetapi apa justru? Justru rasa takut mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala semakin bertambah. Gitu. Dan kehati-hatiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala juga semakin kuat. Gitu. Nah, sebaliknya seseorang yang diberi istidraj oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu mereka justru merasa senang dengan tadi munculnya hal yang luar biasa berada di tangannya, dan menyangka bahwa kemuliaan itu datang dari Allah lantaran dirinya berhak untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Kan beda, gitu kan? Kalau yang pertama wali Allah mendapatkan karomah, dia merasa lebih takut, lebih taat lagi ya, lebih malu, lebih hati-hati. Tapi kalau istidraj bawaannya, dia itu malah merasa senang dan menganggap bahwa
dia itu memang seseorang yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, jadi dilema ya. Jadi dilema. Betul. Nah, itu perbedaannya, gitu kan? Berarti istri itu ujian untuk dirinya dan ujian untuk yang melihat juga tuh, Gus. Betul. Double itu mah, Gus. Betul. Ujian untuk dirinya dan ujian yang untuk yang melihatnya. Betul. Ya. Karena kan memang tujuannya, kalau karomah itu tujuannya adalah tadi untuk menguatkan keyakinan orang-orang yang di sekitarnya agar mereka lebih iman kepada Allah. Ya, karena kadang-kadang hal-hal yang gitu mereka kalau diwujudkan ini ya, Nah, samar aja gitu. imannya rendah. Iya. Imannya berkurang gitulah kepada Allah. Giliran udah nempuh yang asli, ngeliat yang asli, tetap aja tadi sihir, kalau enggak jin ini. Benar. Masalah keberatan. Dari dulu tuh, Gus ya. Tuh. Nah, kalau orang yang karomah itu muncul dari dirinya oleh Allah ya, kepada dirinya ya, dia merasa hina. Yang dirasakan oleh wali itu dia merasa hina, dia merasa tawadu, merasa rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bahkan ingin dihinakan di hadapan ini juga. di hadapan Allah taala. Di hadapan siapa? Hamba-hambanya ya kadang-kadang pengen hina. Benar. Dia merasa hina, tidak pernah merasa mulia. Pakaian asal aja gitu kan. Nah, benar. Gitu. Kalau istidroj kan lain lagi. Oh iya. Keren kan dia. lain. Merasa keren dia ya. Merasa keren, merasa hebat dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya, seorang wali itu apakah pasti dia mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali? Oh benar. Ini permasalahan yang sangat klasik sebenarnya. Jadi ada dua kubu, ada yang mengatakan iya pasti, dan ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Furaq, seorang ahli teolog, ahli ilmu tauhid yang ilmu dasarnya itu selain ilmu atau dalil-dalil nakli, argumentasi teks dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi, itu juga akal. Gitu. Jadi akalnya sangat cerdas gitu. Menurut Imam Ibnu Furaq nggak boleh, maksudnya tidak boleh bagi seorang wali nggak tahu bahwa dirinya seorang wali, nggak boleh, kata beliau. Nah, tetapi harus tahu. Harus tahu dia. Tapi kalau menurut ahli sufi itu bisa jadi Allah Ta'ala menjadikan seseorang sebagai wali tapi dirinya tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Pastur itu Gus. Betul. Dan itu adalah pandangan dari Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, seorang ahli sufi yang terkenal. Kemudian Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang sufi ya. Jadi gitu. Nah, karena pembahasannya adalah karomah wali, gitu kan tidak mungkin kita menempatkan permasalahan tasawuf dan yang kita ambil adalah pendapat dari ahli teolog, kan nggak cocok. Karena ini adalah pembahasan sufi, ya maka kita harus mengambil ahli sufi, sehingga tetap boleh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang wali, tetapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang wali, gitu ya. Oke. Unik di sini Gus sebenarnya. Kan ada kata-kata nggak ada yang tahu wali terkecuali walinya sendiri. Unik sebenarnya di sini nih, ya kan? Berarti memang di posisi yang pertama itu yang tidak boleh, kalau dia wali itu harus dia tahu dia wali. Mungkin itu disposisi bahasa yang tadi, karena gimana tahu wali yang lain, sedangkan dia pun tidak tahu bahwa dirinya wali. Mungkin itu ya. Bisa jadi. Jadi memang di sini ada hujah-hujahnya gitu kan. Mengenai kok bisa sih seorang wali itu seorang wali harus mengetahui bahwa dirinya wali. Tidak mungkin Allah Ta'ala menjadikan seseorang itu wali sementara dia tidak mengetahui bahwa dirinya wali. Nggak mungkin. Banyak sih sebenarnya dalil-dalilnya ya. Cuman terlepas dari itu, karena tadi saya kembalikan kepada asal muasal dari ilmu ini. Karena ilmu pembahasan tentang karomah, pembahasan tentang wali itu adalah
bidangnya ahli tasawuf, bidangnya ilmu tasawuf, sehingga kita kembalikan hal ini kepada ahli tasawuf. Oh, benar. Gitu kan. Ya karena ini bukan akal-akalan loh. Ya, gitu, betul. kan. Ini lebih yang kedua bahkan lebih fleksibel, Gus. Lebih fleksibelnya itu ya Allah kan maha perkasa, maha bijaksana. Ya bisa aja dia menjadikan walinya itu masyhur, benar nggak, Gus? Jadi artinya biar Allah aja yang tahu gitu. Ya, benar nggak? Bahkan itu nggak bakal kedeteksi, Gus, sama wali-wali yang tahu, Gus. Betul. Nggak bisa dideteksi. Nggak bisa dideteksi. Kalau bahasa sekarang nggak bisa di-scan. Nah, ini tingkat makomnya sampai mana nih? Nggak bisa itu, Gus. Oke, lanjut ya. Di sini ada sebuah kutipan yang bagus dari Syekh Abdul Ghani An-Nablusi di dalam kitab Syarah At-Thariqatul Muhammadiyah. Beliau mengatakan, kembali pada pembahasan, al-karamatu hiya amrun khariqun lil ada ghairu makrunin bitahaddi yadharu ala yadi abdin zahiris shalah multazimun li mutaba'ati nabiyyin minal anbiya alaihi salatu wassalam mashhubin bi sahihil i'tiqad wal amali shalih. Jadi karamah dari wali, karamah itu adalah satu perkara di luar batas kebiasaan yang tidak berbarengan dengan pertentangan atau penentangan, di mana perkara itu muncul pada tangan seorang hamba yang secara zahir dia adalah orang yang soleh, dia multazimin, dia konsisten dalam mengikuti seorang nabi dari semua para nabi, kemudian akidahnya itu benar, amal solehnya juga benar, gitu. Itu karamah, gitu kan. Oke. Famtazat bi adamil iktiran bi tahaddi anil mu'jizat wa bi kauniha ala yadi zahiris shalah amma yasama. Oke. Nah, kemudian ada perkara yang di luar batas kemampuan atau kebiasaan manusia, tetapi tetapi kesolehannya itu tidak terlalu mencolok gitu. Misalnya dalam sebuah tsunami gitu, tiba-tiba ada bayi yang selamat yang letaknya itu ada di reruntuhan gitu ya, atau ada anak kecil ketika banjir dia selamat padahal semua keluarganya meninggal, atau dalam kecelakaan bus ada yang lain mati semua, yang lain mati semua, dianya selamat sendiri gitu. Kalau itu namanya maunah itu pertolongan dari Allah gitu. Untuk orang-orang yang dipilih ya, orang yang dipilih oleh Allah. Oke, lanjut. Nah, seorang wali itu seseorang yang sudah diangkat menjadi wali atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia sudah meninggal, jadi kewaliannya itu nggak akan luntur. Contoh namanya selalu dikenang gitu. Betul. Nah, misalnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau hidup atau sudah meninggal, tetap beliau itu adalah sebagai kekasihnya Allah, sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak luntur oleh zaman, tidak luntur oleh hidup, saking dimuliakan ya. Betul. Kalau kesininya kayak Kanjeng Sunan Sultan Hasanuddin gitu ya. Betul. Gitu ya. Oke. Terus selanjutnya Nah, tapi di sini ada yang paling seru. Oke, sebelum itu mana tadi ya? Hilang pembahasannya. Macam-macamnya kewalian. Diumpetin dulu Gus yang seru-seru Mas, buat nanti. Gitu. Pasti kan pada penasaran. Oke, ya, mungkin ada inilah dari Kang Abdul Majid, ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan gitu ya. Jadi mohon izin Gus, mohon izin bertanya untuk terkait kerohmanya para wali Allah itu, apakah bisa diulang-ulang, apakah hanya sekali aja? Oh ya. Jadi apa yang menjadi
mukjizatnya para nabi dan para rasul itu juga bisa menjadi karomahnya para wali. Contoh Nabi Musa membelah lautan. Contoh Nabi Musa membelah lautan, maka seorang wali pun bisa seperti itu. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang meninggal di dalam kuburnya. Seorang wali bisa kayak gitu. Berarti bisa diulang-ulang. Bisa terulang. Dan itu adalah sebagai bukti bahwa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu ternyata seluas itu. Maksudnya, seorang manusia dia tidak akan bisa menjadi wali kecuali dia itu mengikuti secara totalitas tingkah laku dari Rasulullah SAW, Ajaran-ajarannya. ajaran-ajarannya. Kemudian dia tidak mungkin bertentangan dengan syariat, dengan agama. Nah, sehingga dia akan menjadi wali. Ketika dia menjadi wali, bisa jadi dalam suatu kejadian Allah Subhanahu wa taala memunculkan karomah, yang mana karomah itu serupa dengan karomah yang ada pada nabi-nabi sebelumnya, ada pada Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika dia memiliki karomah dan karomah itu serupa dengan nabi-nabi sebelumnya, pada hakikatnya ini adalah jalurnya Rasulullah. Karena dia sangat mengikuti, sangat mencintai, sangat menyuri tauladani Rasulullah, sehingga muncul karomah ini, ya maka otomatis dilihat dong sebab awalnya. Ya, karena dia mengikuti Rasulullah maka muncul karomah. Maka karomah ini pada hakikatnya adalah karomahnya Rasulullah. Gitu. Iya benar ya. Masa barakallah. Cuman yang saya pikirin nih Gus, Nabi Musa kan membelah lautan tuh ya. Betul. Nabi Isa apa menghidupin yang meninggal ya. Saya mau boro-boro Gus, itu ngebelah lautan. Atau Nabi ngidupin yang meninggal. Ngebelah durian aja nggak lulus saya. Masalah tuh barakallah. Tapi terlepas dari itu semua ya, oke, karena ya mungkin durasinya jangan terlalu panjang atau bosan. Soalnya yang seru-seru mah nanti aja. Betul. Tadi udah seru banget tuh, udah. Terlepas dari itu ya, dengan banyaknya macam karomah para wali, kita ingat dengan ungkapan dari Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, bahwa yang paling mulia-mulianya karomah itu bukan membelah lautan, bukan menghidupkan orang mati, bukan menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya, tetapi yang paling mulianya karomah itu adalah dawamnya atau istiqomahnya seseorang dalam ketaatan, satu. Yang kedua, penjagaan diri dari semua kemaksiatan dan pelanggaran syariat. Itu yang sejatinya. Betul. Nah, makanya dalam hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari dikatakan Allah Ta'ala tidak menjadikan karomah terbesar itu adalah membelah lautan atau menghidupkan orang mati atau terbang dan lain sebagainya, tapi beliau lebih menyebutkan kepada redaksi ini. Akramaka karomatin salat. Allah Ta'ala itu memberikan kepadamu 3 karomah. Apa itu? Yang pertama, ja'alaka zakiron lahu. Allah Ta'ala menjadikanmu sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Karomah itu. Karomah. Kenapa hal ini termasuk karomah? Ya karena walau la fadluhu lam takun ahlan li jaroyani zikri alaika. Jikalau bukan karena karunia Allah, kamu tidak akan bisa berzikir. Iya, lisanmu tidak akan bisa berzikir. Enggak semua orang itu bisa berzikir. Iya, mau berzikir ya. Kedua, wa ja'alaka madhkuran bihi. Engkau selalu disebut-sebut oleh Allah di hadapan semua makhluk. Masya Allah. Ya. Disebut-sebut terus itu ya? Disebut-sebut semua makhluk, dibanggakan. Jadi ibarat para malaikat. betul. Ibarat
pendekatannya. Kalau Kang Abdul Majid punya murid, senang, bangga, mahabbah, cinta. Nah, ketika Kang Abdul Majid ini ketemu dengan orang lain, pasti akan memuji-mujinya. Oh, ini murid saya, selalu disebut-sebut. Ini murid saya hebat, pintar, soleh, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala pun demikian. Tanda cinta guru ke murid. Nah, sebagai tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba, maka namanya selalu disebut-sebut di hadapan para malaikat. Masya Allah. Gitu. Saking bangganya, saking cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba tersebut. Gitu. Kenapa? Idhaqqa nisbatahu alaik. Seakan-akan dia menisbatkan manusia tadi, kekasih Allah Ta'ala tadi kepada diri, sehingga selalu disebut-sebut. Sehingga ada manusia itu terkadang masyhurun fil ard, masyhurun fis sama. Dia itu populer di langit, populer di bumi. Kayak Wes Corny dulu Nah. ya. Tidak terkenal di bumi, Nah. tapi katanya terkenal di langit. Betul. Nah, ini yang kedua, masyhurun fis sama, masturun fil ard. Apa itu? Dia populer di langit, tapi di dunia tidak populer, nggak ada yang kenal. Gitu. Tapi sebaliknya mungkin kita ini masturun fil ard, masturun fis sama. Ini yang lebih parah. Gimana? Dia Tertutup tidak terkenal, di langit. tertutup di langit dan di bumi. Oh. Nah, kan kasihan. Iya. Nah, mudah-mudahan setidaknya lah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang yang terkenal di langit, Tidak terkenal. meskipun tidak terkenal di bumi. Nah, karena memang kenyataannya Wes Corny kan dikenalnya seperti itu, tidak dikenal di bumi, Betul. tapi terkenal di langit. Tapi kenyataannya sampai zaman Sampai sekarang saiki terkenal. terkenal namanya. Ya, masalah. Jadi pada waktu itu mungkin ya, karena tidak pada kenal. Iya, benar. Itu salah satu ciri ya, Betul. kemuliaan kasih Allah ya. Betul. Nah, ini yang ketiga, ini karomah lagi yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya adalah waja'alaka mazkuron indahu. Allah Ta'ala itu menjadikanmu disebut berada di sisinya, maksudnya menyandingkan dirinya dengan Allah, maksudnya karena saking karena dirinya itu saking dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia seakan-akan selalu berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Fatamma ni'matahu alaik, sehingga orang yang selalu bersama dengan Allah Ta'ala itu adalah orang yang mendapatkan kenikmatan yang hakiki, mendapatkan kesempurnaan yang hakiki. Gitu. Nah, ini kita menjadi ahli zikir atau kita dijadikan sebagai kekasih Allah, sehingga kita dibanggakan oleh Allah, dijadikan orang yang terkenal di hadapan semua makhluk, malaikat, terutama di langit lah. Atau yang ketiga, kita itu disandingkan dengan Allah, maksudnya saking cintanya Allah kepada diri kita sehingga kita selalu bersama Allah. Nah, ini adalah karomah-karomah yang sangat-sangat luar biasa, melebihi karomah yang tadi disebutkan itu. Bisa membelah laut, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari ibadah-ibadah kita, gitu kan, jangan sampai kita itu selalu mengejar karomah. Ya, karena Karomah itu ternyata itu yang mantap ya. Karomah yang sebenarnya itu ini. Iya. Gitu tuh. Sehingga hal yang tadi yang luar biasa tadi itu, yang disebutkan selain ini, ya tidak ada apa-apanya. Iya. Nah, sehingga para wali pun ketika mereka muncul karomah dari diri mereka, jadi seakan-akan auratnya itu dibuka di hadapan manusia, saking malunya mereka. Gitu. Jadi ketika ada karomah yang muncul dari mereka, justru mereka bukan merasa bangga, merasa malu. Ibaratkan kayak jadi kita telanjang lah ya. Dia telanjang, seakan-akan dia ditelanjangi di hadapan manusia. Otomatis orang yang seperti ini, orang yang telanjang di hadapan manusia, apa nggak malu? Iya, benar. Gitu kan. Nah, para wali itu seperti itu, sehingga karomah itu bukan tujuan utama di dalam menjalani agama, tapi ketika kita menjalani agama, ya kan, ketika kita berthariqah, ketika kita beribadah, ketika kita berzikir, yang kita kejar bukanlah karomah, bukanlah khawariqul adat, tetapi yang kita kejar adalah
cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik Allah Subhanahu wa taala mencintai kita atau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan lagi. Pantesan Gus, para kekasih Allah mah lagi nggak bisa jalan aja, lagi sakit, pengen berjamaah, pengen zikir aja, ya. Karena itu ya, Mengajar tadi ya, itu tadi. keindahan itu ya, beribadah itu zikir. Masya Allah, subhanallah. Jadi yang tadi bahkan jadi malu ya, Malu. ya. Yang kalau kata orang-orang ini mah gitu tuh. Nah, ada juga perkataan dari ulama. Seandainya kalau manusia itu atau orang-orang itu mengetahui siapa diriku, maka lebih baik saya meninggal. Oh, ada juga yang Ada juga yang seperti itu. Saking nggak mau dikenalnya, saking nggak mau diketahui oleh orang, gitu. Sampai dia meminta kepada Allah seperti itu. Ya Allah, ketika orang-orang mengetahui siapa diriku, mengetahui bahwa aku adalah kekasih Allah, maka cabutlah nyawaku seketika itu juga. Gitu. Ada yang seperti itu juga. Kisah-kisahnya sangat banyak dari para aulia Allah itu. Jadi kalau di mukadimah ini, mukadimah kitab Jami' Karamatul Aulia, itu mengutip begitu banyak referensi mengenai karomah-karomah para wali. Kan ada juga ada namanya Hilyatul Aulia fi Karamatil Aulia, ada itu 10 jilid punya Imam Al-Asbahani. Kemudian diringkas jadi Tuhfatul Ahbab di Mukhtasar Hilyatul Aulia, itu juga tentang karomah. Kemudian Imam Ahmad punya kitab tentang karomah. Kemudian tarjamahnya manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu ada yang gede itu. Banyaklah kitab tentang karomah. Jadi kalau dikumpulkan lebih dari 40 kitab yang khusus membahas tentang karomah. Nah, jadi kalau membahas tentang karomah nggak akan ada habisnya. Oh, nggak ada habisnya. Oh, nggak ada. Saking serunya tuh. Saking serunya, benar. Gus, tadi kan yang satu terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Betul. Ada yang terkenal di bumi, tidak terkenal di langit. Betul. Nah, kalau teman saya kebalik Gus, karena dia sering ruqyah, dia terkenal di alam jin dia Gus. Waduh, bahaya. itu maksudnya karomah bukan Gus? Itu bukan Ya. Dia terkenal karena ya. jin lagi kumpul nih. Gimana nih kita untuk nyerang dia? Karena kita diserang terus katanya gitu. Tawuran itu Pak ya. Tawuran ya. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan oleh abang saya yang ganteng ini, Gus Ajis Abdul Jazuli, mudah-mudahan Gus kita dan teman-teman di luar sana itu jadi bisa membedakan antara yang mana sihir, antara yang mana istijot, yang karomah. Tinggal kita pintar-pintar melihat lampah laku ucap keseharian kita kembalikan lagi ke dalam kesehariannya. Jika melihat kita orang yang sakti mandraguna di luar, tapi kelakuannya di luar dari syariat ya, di luar dari kelakuan Rasulullah, berarti kita harus tanda tanya guys ya. Jangan kita ikuti dulu Gus, bener nggak? Bener ya. Takutnya yang tadi dari jin, dari setan, sihir itu. Yang keduanya takutnya dia lagi di istidroj, diuji. Itu ujian untuk dianya dan ujian untuk yang melihat. Hati-hati juga nih kita nih. Ya, apalagi zaman saya Gus, tisu jadi uang sekarang Gus. Ngegebrak pohon. Rokok surya turun semua. Nggak usah beli ke warung. Untung saya kalau ada di situ bagus. Jadi saya mau ngambilin itunya aja mau gitu. Siap. Jadi yang seru-serunya ini kan tadi kalau menurut saya seru banget. Tapi yang masih seru banget masih banyak. Tenang, disimpan aja. Tapi harap sabar. Jadi kan ini mah sesi khusus santai. Santai ya. Seminggu sekali ya bisa. Insya Allah ya. Insya Allah kalau ini mah. Ya. Tapi gimana sih lah? Gimana kondisi? Karena kan kita di podcast ini kan ada kesibukan masing-masing ya, tanggung jawab masing-masing. Mudah-mudahan ya kita bisa lah ya isikan waktu untuk seminggu sekali untuk membahas tentang ini. Karena di zaman sekarang sangat riskan Gus. Karena kan waktu zaman Rasul kan udah akhir zaman, apalagi sekarang Gus.
anak-anaknya, tapi ada tadi Dajjal itu kan Dajjal. udah diturun-turunkan, sedangkan bapaknya kan Dajjal itu Keluar. bapaknya mau keluar, bapaknya itu kan bisa bikin bumi, bisa Oh. bikin mobil, Gus, Bisa bikin uang. surga. Heeh. Makanya kan hati-hati yang perempuan katanya, Gus. Oh, pasti. Perempuan kan pengen rumah bagus, Nah, pengen mobil, Mobil. sedangkan itu anak-anak Dajjal bisa, Gus. Karena bapaknya kan bisa. meskipun tipu muslihat matanya yang di Ya kalau misalkan sebenarnya ke artis sih, Gus. Kalau ingin sugih doang kan sebenarnya enggak yang taat, banyak yang sugih, Gus. Banyak yang sugih, tapi takutnya kan istri Istri. doang. Ngeliat sugih doang, mau sama yang sugih kan? Ya, ngeliat sugih doang gitu. Giliran udah turun kere Hmm. langsung minta. Ditinggal. Ya, Betul. kesugihan ya karena udah nggak ada, ataupun sebaliknya yang sugih mah nanti kan dia milih lagi gitu, karena kan nggak ada keadilan di situ, Gus, gitu. Pasti. Beda kalau yang mengaji mah meresu kan. Wallah bisa malah masalah tabarakallah. Demikianlah para udah tutup ya. Ya. Para hadirin, para pemirsa, para ikhwan, para ashab, para subreker, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Amin. kita semua, dan mudah-mudahan bukan karomah yang zahir yang kita kejar, tapi karomah yang berupa istiqomah, mendapatkan taufik hidayah, Amin. selalu diberi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kemaksiatan, Mengejar cinta Allah mengejar cinta Allah dan ridho Allah. ridho Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Wallahu taala a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.